Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ayu yang kami hormati, Ibu pengawas TK Kapanewon Tribunri yang kami hormati, Bapak Ketua TKG yang kami hormati, Ibu Ketua Himpau di Kecamatan yang kami hormati, Ibu-ibu koordinator Pokja PAUD Kelurahan Purwosari beserta ibu-ibu PKK Pokja 2 yang kami hormati, dan teman-teman pendidik PAUD baik formal maupun non formal se-Kelurahan Purwosari yang kami hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di Balai Kelurahan Purwosari ini dalam kegiatan peningkatan kapasitas pendidik PAUD Purwosari menuju PAUD berkualitas. Insyaallah ya. Ya, meskipun waktunya sudah siang, ini sudah di sesi terakhir, sudah semangat kembali ya? Semangat, sudah makan siang. Yuk, untuk mengembalikan semangat, ice breaking dulu sebentar, monggo. Aturan berdiri dulu. Ya. Ice breakingnya mudah. Kalau tadi sudah diberikan lagu-lagu yang mungkin banyak yang belum hafal. Nah, untuk ice breaking kali ini lagunya sudah familiar. 1 ditambah 1 sudah apa nggak? Ya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sudah hafal semuanya ya? Ya. Sekarang sambil ada kombinasi gerakan. Nah, 1 kita tunjukkan dengan 1 lengan. 1 ternyata yang menyemangati bukan lagunya, tapi goyangannya. Ya, teman-teman yang kami hormati, bahasanya saya mendapatkan salah satu tugas dalam pendidikan guru penggerak. Bahasanya saya harus menyampaikan salah satu materi modul yang saya dapatkan. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan materi yang telah saya dapatkan kemarin, dan mohon maaf ini bukan berarti saya lebih mengetahui atau lebih pandai dari kalian semua, tapi karena kebetulan
dengan saya yang mendapatkan materi terlebih dahulu. Jadi perkenankan untuk kesempatan kali ini saya untuk menyampaikan materi kaitannya dengan budaya positif. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan sama Bu Pengawas bahwa di kurikulum sekarang ini memang kita akan mulai, dan bahkan mungkin ada beberapa lembaga yang sudah menggunakan kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka ini memang benar seperti yang tadi dijelaskan Bu Pengawas kita kembali mengadopsi, menelaah kembali tentang filosofi atau pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Alhamdulillah kita punya Mas Menteri, siapa Menteri Pendidikan? Iya betul, Bapak Nadiem Makarim ini alhamdulillah begitu menghargai sosok tokoh pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi ketika kita mendapatkan filosofi yang mungkin selama ini kita cenderung untuk mendapatkan contoh yang dari luar, tapi ketika kita sendiri juga sudah punya tokoh yang filosofinya itu lebih pas, justru malah lebih pas dengan karakter dan budaya di Indonesia. Nah, alangkah baiknya kita mengkombinasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dengan pemahaman yang dari luar, begitu. Nah, mungkin sebelum lebih jauh, mungkin ada yang bisa menceritakan siapa sih ini sosok Ki Hajar Dewantara? Yang tahu sedikit biografi tentang Ki Hajar Dewantara? Bisa ya? Ini bisa ya kan senior. Oh Pak Yoma, ya Pak Yoma karena dari UST ya. Ada yang bisa menceritakan, membantu saya untuk menceritakan siapa sebenarnya Ki Hajar Dewantara? Siapa Ki Hajar Dewantara? Bapak Pendidikan Nasional, betul, yang tanggal lahirnya itu selalu kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Menteri Pendidikan pertama, Bu. Betul, 100 buat Pak Yono. Pak Yono, karena satu celetukan dari Pak Yono, saya ingin memberikan apresiasi buat Pak Yono. Sepertinya saya punya sesuatu. Iya. Terima kasih ya Pak Yono. Berhubung di sini ada Ibu, ini saya atur ke Ibu. Ya. Tepuk tangan ke Pak Yono. Betul sekali. Tadi yang dimiliki Pak Yono bahwasanya Ki Hajar Dewantara itu adalah Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama di Indonesia. Nah, kenapa kok saat itu Insinyur Soekarno itu bisa mengangkat beliau? Karena pasti ada hal-hal yang melatar belakangi sehingga Ki Hajar Dewantara ini diangkat menjadi seorang menteri. Tidak mungkin kalau tidak punya jasa yang banyak sehingga bisa diangkat. Pasti ada hal-hal yang melatar belakangnya. Nah, sedikit cerita saja, ini Ki Hajar Dewantara ini tadi sudah diceritakan sama Bu Titin. Ini adalah salah satu tokoh yang berasal dari Yogyakarta. Ya, beliau ini termasuk dalam keluarga keraton Yogyakarta. Suatu ketika, ini karena memang Ki Hajar Dewantara ini beliaunya memang aktivis, terus dia juga sebagai jurnalis banyak membuat tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan tersebut banyak memberi jiwa nasionalisme kepada menumbuhkan kembali jiwa nasionalisme masyarakat yang waktu itu kita itu masih di bawah penjajahan Belanda saat itu ya. Nah, karena
tulisan-tulisan beliau. Suatu saat Ki Hajar Dewantara ini membuat sebuah tulisan, jika aku seorang Belanda, itu salah satu tulisan yang membuat Belanda marah. Akhirnya apa? Akhirnya Ki Hajar Dewantara diasingkan, dibuang di Pulau Banda. Tapi karena kecerdasan beliau itu, Ki Hajar Dewantara waktu dibuang di Pulau Banda itu, dia malah justru mengajukan permohonan untuk minta dibuang ke Belanda. Mula mboten Ki Hajar, mboten nggih. Nenek awake dhewe njaluk bali nggih. Tapi Ki Hajar Dewantara tidak. Ki Hajar Dewantara meminta untuk diasingkan ke Belanda. Dan ternyata ada misi tersendiri dari Ki Hajar Dewantara, karena ketika di Belanda beliau itu bisa belajar di sana. Ternyata selama di masa pengasingan itu Ki Hajar Dewantara menyelesaikan studi di salah satu lembaga pendidikan cukup terkenal di sana. Nah, salah satu peristiwa yang ketika Ki Hajar Dewantara sewaktu di pengasingan itu, karena beliau juga belajar dengan padatnya tugas. Saat itu Ki Hajar Dewantara sedang mengerjakan tugas. Nah, ada salah seorang anak beliau yang bernama Asti. Ini nangis minta ayahnya untuk menemaninya. Biasanya anak-anak itu nek bapak bone do sibuk itu malah putrane gawai. Nah, seperti itu yang terjadi, yang dialami Ki Hajar Dewantara. Ketika beliau dituntut untuk tugas-tugas, Asti ini menangis dan minta untuk ditemani. Ya, karena Ki Hajar Dewantara fokus pada tugasnya, si Asti itu ditarik tangannya, terus dibawa ke luar ruangan. Makanya cerita ini asalnya sok ingin nangis gitu. Nah, dibawa ke luar ruangan. Terus lama Ki Hajar Dewantara tetap menyelesaikan tugas-tugasnya. Tiba-tiba dia terhenyak melihat jendela. Ternyata kelihatan dari dalam itu, ternyata di luar itu hujan salju. Dia jadi teringat dengan Asti yang tadi ditaruh di luar. Nah, tadi Asti ditutup pintunya, Asti dibelekkan jodoh. Nah, benar saja ketika Ki Hajar Dewantara itu keluar membuka pintu, ternyata si Asti itu sudah kembali. Ini yang menjadi salah satu penyesalan dari Ki Hajar Dewantara. Makanya Ki Hajar Dewantara langsung menjenguk Asti dan mengatakan, kalau kamu lihat gue sama Asti. Itu sehingga Ki Hajar Dewantara untuk pendidikan itu begitu menghargai tentang kebutuhan anak. Makanya di pemikiran filosofi beliau itu selalu memperhatikan dengan kebutuhan dan minat anak-anak. Dan di ending cerita itu si Asti itu kemudian sudah membiru tadi, akhirnya dia menjadi anak yang tidak mampu berbuat apa-apa. Dan itu menjadi keluarga besar di lembaga milik dari Ki Hajar Dewantara. Semuanya menganggap Nyi Asti itu adalah bagian dari mereka dan diasuh bersama-sama, semuanya menyayangi. Di kemudian hari Asti ini menjadi Nyi Asti karena memang di pendidikan milik Ki Hajar Dewantara kalau gurunya disebut Ki dan Nyi begitu. Sedikit cerita malam ya. Salah satu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntut segala kodrat
yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Mohon maaf ini tampilannya agak sedikit berbeda karena kemarin waktu saya untuk menjadi PowerPoint ada yang perubahan. Nah, ini salah satu filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang perlu ditekankan di situ bahwa tujuan pendidikan ini menuntun segala kodrat. Kita mendidik itu menuntun segala kodrat, menuntun. Tugas kita itu menuntun. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Ketika kita mengajar, tujuan kita adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak, bukan hanya sekedar transfer ilmu, ya. Nah, menuntun ini kalau Ki Hajar Dewantara membuat sebuah perumpamaan, misal diperumpamakan bahwa guru ini adalah seorang petani dan murid ini adalah buruh padi, maka tugasnya petani itu adalah merawat bagaimana tumbuhan padi itu menjadi tumbuh dengan subur. Caranya bagaimana? Dipupuk, disiami, disiram, kalau ada hamanya dibuang, nah itu tugasnya petani seperti itu. Tidak mungkin seorang petani itu mengharapkan bahwa tanaman padi yang dia tanam kelak kemudian hari akan tumbuh menjadi tanaman jagung. Tidak mungkin, ya. Iya, seperti itu halnya dengan guru. Okay. Tugas kita adalah menuntun murid, menjembatani, memfasilitasi, menciptakan lingkungan sehingga anak itu nanti akan menjadi sosok yang merasa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, kita tidak mungkin mengharapkan anak itu untuk menjadi seseorang yang kita inginkan. Awal dewe ingin muridnya awal dewe jadi presiden, awal dewe inginnya anak awal dewe jadi polisi. Boleh berharap, tapi kita tidak boleh untuk memaksakan kehendak kita. Begitu, ya? Ya. Nah, sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Nah, berkaitan dengan kodrat, tadi juga sudah disinggung oleh Bu Pengawas, ya, bahwasanya setiap anak itu mempunyai kodrat yang berbeda-beda. Nah, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwasanya kodrat itu ada dua, ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Nah, apa itu kodrat alam? Kodrat alam itu adalah kondisi lingkungan di mana anak itu tinggal. Jangan bisa bayangkan pendidikan di daerah pedesaan, peradaban di daerah pedesaan itu tentu berbeda dengan peradaban di daerah perkotaan. Saya matur peradaban karena peradaban itu adalah hasil dari pendidikan. Itu, ya. Pendidikan di daerah pegunungan tentu berbeda dengan pendidikan yang ada di daerah pesisir pantai. Nah, untuk itu kita sebagai guru, kita sesuaikan di kurikulum Merdeka ini semuanya menyesuaikan dengan lingkungan di mana dia mengajar. Ketika dia mengajar di pegunungan, carilah hal-hal yang dekat dengan anak, kondisi-kondisi yang
sudah ketahui karena berada di lingkungan sekitar. Ya. Ketika jenengan belum menyampaikan yang lingkungan yang dekat-dekat, kok tiba-tiba jenengan menceritakan yang kondisi masyarakat yang ada di gurun misalnya, di pantai, mungkin anak-anak kan belum, iya masih belum tahu. Makanya mulai pendidikan itu dari hal yang terdekat dulu. Nah, yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat zaman, bahwasanya ilmu itu bersifat fleksibel. Ilmu itu akan terus berkembang sesuai dengan zamannya. Kenapa ilmu itu berkembang? Karena adanya tantangan yang harus dihadapi pada zaman tersebut. Kalau dulu mungkin orang-orang bepergian cukup naik kuda, tapi karena ada tuntutan biar lebih cepat, akhirnya ada yang menggunakan sepeda. Itu dengan ilmu, ya, adanya ilmu sehingga bisa menemukan sepeda. Dilakukan penemuan selanjutnya sepeda motor lebih cepat lagi. Selanjutnya ada temuan pesawat terbang dan seterusnya. Nah, kita sebagai pendidik jangan antipati dengan segala kemajuan itu. Ya, ketika dulu anak-anak tidak diperkenankan untuk memegang HP, tapi karena sekarang tuntutan pendidikan, anak-anak diperkenankan untuk belajar melalui HP. Nah, namun yang menjadi hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwasanya kita harus tetap mendampingi, mengawasi. Begitu. Lanjut. Nah, bagaimana supaya anak-anak itu seperti tadi dikatakan dia merasakan selamat dan bahagia ketika mendapatkan pendidikan di sekolah? Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, ketika anak-anak kita itu membutuhkan suatu perasaan ketika di sekolah, dia merasa nyaman, merasa senang. Tentunya tugas kita sebagai guru ya bagaimana caranya kita menciptakan lingkungan sekolah itu menjadi lingkungan yang aman, yang menyenangkan. Begitu toh? Nggih. Nah, untuk menciptakan lingkungan yang aman, yang nyaman, menyenangkan, itu perasaan aman itu bisa secara fisik maupun psikis. Secara fisik ya mungkin ketika kita sarana prasarana yang ada di sekolah kita perhatikan kira-kira sudah aman atau belum untuk anak-anak, sudah memperhatikan keselamatan anak atau belum. Itu. Sementara untuk psikisnya kita harus berupaya bagaimana caranya agar supaya anak-anak itu merasa aman, merasa nyaman secara perasaan, ya. Nah, tentu anak-anak akan merasa nyaman ketika kondisi di sekolah itu menyenangkan. Nah, gurunya ya ramah, konco-koncone ya saling menyayangi itu. Nah, bagaimana caranya untuk menciptakan sebuah situasi yang kondusif, yaitu dengan membuat kebiasaan-kebiasaan. Dari sekolahan kita bersih, kebiasaannya dengan menyapu, membuang sampah pada tempatnya, ya. Biar teman-temannya saling menyayangi, kira-kira apa kebiasaan apa yang bisa kita lakukan? Mengucapkan terima kasih, saling berbagi, dan banyak lagi. Sebenarnya ini kita guru-guru PAUD ini sebenarnya sudah melaksanakan
sudah melaksanakan. Nah, mungkin ini flashback. Oh, aku ini melaksanakan belum toh, sudah maksimal belum toh. Nah, yuk kita bersama-sama mengkaji kembali. Nah, bagaimana sebuah situasi itu menjadi tertib, yaitu dengan pembiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu, secara konsisten, itu lama-lamaan akan menjadi karakter. Nah, karakter itu kemudian hari akan berubah menjadi budaya. Itu tidak cukup hanya dengan waktu yang sedikit. Untuk menciptakan sebuah budaya itu tentu membutuhkan proses yang amat panjang. Kalau tadi dingendikake Bu Newu, ketika di Jepang itu di sana bersih ya, lingkungannya bersih karena sudah ada budaya membuang sampah pada tempatnya. Tertib karena di sana sudah ada budaya antri. Nah, itu kita sebut itu budaya. Budaya itu sudah menjadi sesuatu yang tanpa orang suruh pun dia sudah akan melakukannya. Itu namanya budaya. Kalau diawali dari pembiasaan. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya akan kita kaji budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Budaya positif di sekolah itu ketika seseorang itu bisa berubah motivasi ya terhadap perilaku yang ia lakukan itu terhadap pendekatan teori kontrol. Ini bisa saya gambarkan seperti ini. Ketika panjenengan berangkat sekolah tepat waktu, kira-kira stimulus responnya dengan itu motivasinya apa? Motivasi nilai yang sekolah kasih ini apa? Mergo ben ditambah gajine, betul? Mergo wedi kok ndak beri surat peringatan sama Bu Kepala. Wah, betul, sip. Itu karena rasa tanggung jawab. Wong aktivis ana rasa tanggung jawab. Aku kudu letak kok gasik saurunge bocah-bocah teko, apalagi kita guru PAUD ya, guru TK. Rasanya gimana gitu kalau sudah banyak anak-anak yang ada di sekolah, karena kita harus penyambutan anak dulu semua. Kita guru TK ya kudu dadi nyambi tukang kebun, nyambi kepala sekolah, nyambi orator. Sebelum anak-anak datang kita sudah harus menyiapkan tempat. Makanya kita sudah ada rasa, wah aku kudu kok kasih. Nah, itu namanya sudah motivasi dari diri sendiri. Ketika rasa itu semua orang, semua pendidik itu sudah mempunyai rasa seperti itu, maka apa yang terjadi itu akan terbentuk sebuah budaya tepat waktu. Nah, dan lain sebagainya, banyak contoh-contoh. Next. Nah, kaitannya dengan budaya tentu ada berkaitan dengan disiplin. Biasanya nek disiplin ki awake dhewe wing sok ngarani nek cah disiplin ki cah sing taat pada aturan. Nggih ta? Nah, kita coba mengkaji apa itu disiplin, bahwa disiplin itu merupakan bentuk kontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi yang namanya disiplin itu tidak terpancang pada aturan. Mergo ono aturan, yuk
polisi. Jujur. Nah, karena mematuhi. Nah, coba katanya Mbak Indah tadi kesini pakai helm nggak? Oh, alhamdulillah, berarti sesuai. Iya. Karena adem. Jadi ada beberapa alasan ketika seseorang itu melakukan sebuah perilaku itu ada beberapa motivasi. Nah, yang pertama motivasi seseorang ketika melakukan suatu perilaku itu misal karena takut ada hukuman. Ya seperti tadi, kok tidak kecekel polisi, tidak ketilang, begitu ya. Terus mungkin karena ketika kita menggunakan masker, harap yang puskesmas gunakan masker, makanya ngopo. Nah, harap enak karo petugasnya, tidak rawat kucing puskesmas. Nah itu berarti kan motivasinya itu masih motivasi karena sesuatu aturan, ya. Alhamdulillah jujur semuanya. Iya. Nah itu adalah motivasi yang paling rendah itu ketika kita melakukan suatu tindakan itu hanya karena kita takut dengan aturan, takut dengan hukuman. Nah, ada tingkatan di atasnya lagi, yaitu motivasi seseorang melakukan sebuah perilaku itu karena penghargaan. Karena penghargaan. Misal, ketika kita mengerjakan administrasi sekolah, direwangi lembur-lembur awan bengi ra koyo bengi. Nah, mergane ngopo kira-kira? Ben bijine apik nek arep anopo? Nek mergane arep akreditasi dan bijine apik. Nah, kira-kira pertanyaan saya, kira-kira sesuk nek rampung akreditasi, administrasinya tadi dilanjutkan apa mboten? Mudah-mudahan tetap dilanjutkan, ya. Tapi koyone kebanyakan banyak yang tidak dilanjutkan. Sesuk lek gawe apa akreditasi meneh. Tapi itu neng negara waduh, nek nang kene mboten, nggih. Di tempat kita insyaallah semuanya administrasi ya. Oh iya, nggih. Nah, itu karena motivasi kita itu ya ming mergo ben oleh penghargaan sesuk sertifikat akreditasinya bijine A. Oleh B seneng. Nah, itu menjadi motivasi di tingkatan atasnya tadi ya. Nah, ternyata motivasi karena hukuman, karena penghargaan ini ternyata tidak efektif karena setelah perilaku itu dilakukan hanya karena melakukan karena takut hukuman dan karena minta penghargaan itu salebare ya pun dadah ya. Lalu nek tekan balik ora usah helman. Nah, arep lunga-lunga ya sekarang ora ketemu Bu Widi. Oh, nah itu ternyata tidak efektif dan di tingkatan yang paling atas itu adalah motivasi perilaku itu karena memang adanya kesadaran dari diri kita sendiri untuk melakukan tindakan yang dinilai sebagai kebajikan universal. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut kebijakan universal itu seperti apa. Nah, ini nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nah, nilai kebajikan universal ini nilai-nilai kebaikan yang meskipun tanpa tertulis, tapi ini sudah kita yakini bahwa ini adalah sebuah nilai kebaikan. Bisa panjenengan ngasih contohnya apa? Nah, keselamatan, apa?
toleransi, empati, kerjasama itu tidak pernah ada peraturan yang menulis tentang itu, tapi kita percaya, ya, meyakini bahwa itu adalah nilai-nilai yang kita sepakati bersama, dan itu sifatnya universal, boten mandang agama, boten mandang suku, budaya, adat dan sebagainya. Nah, salah satu dari nilai kebajikan universal itu kan sebenarnya banyak teori-teori yang menjelaskan lebih rinci tentang nilai-nilai kebajikan universal, nih. Namun pada kesempatan kali ini yang akan saya sampaikan berkaitan dengan kurikulum Merdeka ini menekankan adanya profil pelajar Pancasila. Ini mencakup nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan yang akan kita upayakan. Nah, apa saja itu profil pelajar Pancasila? Ini yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, ada berapa? Ini insya Allah ketika kita bisa mengimplementasikan dalam pendidikan kita di sekolah kita masing-masing, insya Allah semuanya nanti akan terwujud profil pendidik yang kita harapkan. Okay. Ini meskipun hanya 6 poin, tapi penjabarannya ini sangat luar biasa ketika berada di kegiatan-kegiatan sekolah, dan ini sebenarnya saya yakin ini kita sudah melaksanakannya. Ya. Nah, di antara profil-profil tadi, misal ketika kita untuk yang poin nilai kepercayaan percaya pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ini banyak implementasinya dalam kegiatan kita di sekolah, ya. Salah satunya ya ada berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, menghormati orang yang lebih tua, berkata santun, masih banyak lagi, ya. Ya, ini gambar anak-anak saya. Nah, ini salah satu bentuk kerjasama ketika mereka bermain, saling misal bersama-sama untuk membuat sebuah konsep, dilakukan secara bersama-sama. Lanjut. Nah, ini ketika seorang anak yang kesulitan memakai sepatu, ini ada teman lainnya yang membantu. Nah, ada yang merasa punya anak itu betul pangling, ya. Iya, itu Mbak Kalisa sama Mbak Inza. Ya, menolong teman. Lanjut. Nah, ini kita mengedepankan untuk profil mandiri, biar anak melatih kemandirian anak untuk dapat memakai dan melepas sepatu, kemudian menaruhnya di rak sepatu. Lanjut. Nah, ini salah satu usaha dalam kita untuk menumbuhkan empati pada teman, menumbuhkan rasa sayang. Nah, itu misal ketika kita dalam kegiatan makan bersama, nah ini ada kegiatan berbagi bersama teman. Kadang lucu anak-anak kita itu berbagi, lawanmu apa mie, lawanku ya mie, nek ya tetap baik ijolan, ya. Ternyata bukan dinilai dari apanya, tapi karena memang dia ingin membagi, rasa ingin berbaginya yang kuat. Tuh, lanjut. Nah, ini kita menumbuhkan nilai kebersihan, ya, seperti tadi dikatakan dengan menyapu, membuang sampah pada depannya. Dan ini hanya sebatas contoh
contoh saja nih, untuk real di lapangan pasti banyak sekali. Nah, ini untuk nilai kebajikan, misal kita ingin membuat kerapian, ingin biar sekolah kita itu rapi. Nah, itu meskipun kita itu bisa melakukannya, tapi kita ajak anak-anak, jangan semuanya kita yang mengerjakan. Ini sebenarnya bisa saja kita membereskan mainan itu bisa, tapi ayo kita libatkan anak-anak dalam kegiatan tersebut. Ketika selesai kegiatan pembelajaran, anak-anak kita ajak untuk merapikan kelasnya kembali, meja, kursi, rak dan sebagainya, mainan juga harus dikembalikan ke tempat semula. Itu kita libatkan anak biar ada pembiasaan pada anak. Lanjut. Nah, tadi sedikit contoh tadi, ketika kita bisa membuat sebuah kebiasaan yang akan dilakukan secara terus-menerus, kontinu itu bisa begini. Ketika kita memang sudah meyakini untuk demi menjaga kebersihan anak-anak dan kita warga sekolah itu untuk membuang sampah pada tempatnya, itu misal suatu saat ada anak yang membuang sampah tidak pada tempatnya, kita motivasi anak tersebut untuk membuang sampahnya di tempat sampah. Ojo ning dino wae, itu namanya tidak konsisten. Ya. Nah, kita lanjut. Tadi sudah saya jelaskan tentang motivasi perilaku manusia. Ini pasti seperti yang saya atur tadi, bahwasanya yang pertama, motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oleh nganggo helm mergo wedi enggak ditilang Pak polisi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Le ngresiki dalan ning mergo sisu arep ana lawan arep maju lomba. Itu motivasi. Yang kedua, ada seperti itu. Ya Allah, istighfar ya Bu. Dan motivasi yang selanjutnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Seperti tadi yang saya aturkan, adanya motivasi intrinsik, keinginan dari diri kita sendiri. Lanjut, kebutuhan selanjutnya itu penguasaan. Penguasaan ini adalah ketika seseorang mempunyai kemampuan, pada dasarnya semua orang itu ingin kemampuannya itu dihargai, diapresiasi. Okay. Ketika seseorang itu mempunyai kemampuan tapi diabaikan, maka anak-anak itu akan merasa frustasi. Belum. Biasanya anak yang mempunyai jiwa penguasaan yang tinggi itu dia akan cenderung untuk menjadi sosok pemimpin. Ini lagi mengatur, jadi pemimpin. Nah, kebutuhan selanjutnya itu kebutuhan kebebasan. Ketika anak kita mengajar di kelas, tiba-tiba anak lari keluar, terus dia bosan di dalam. Nah, tugas kita jangan serta-merta untuk menyalahkan anak, menjas anak, tapi kita seliti kembali, karena memang pada dasarnya anak itu membutuhkan kebebasan. Ketika sehari dia disuruh duduk di kelas, tentu dia akan merasa bosan. Yang selanjutnya kebutuhan kesenangan. Semua orang ini membutuhkan rasa kesenangan. Apalah arti hidup ini ya, di dalam proses kehidupan itu tidak ada rasa kesenangan, tentu serasa ada yang kurang ya. Nah, itu 5 kebutuhan dasar manusia yang harus didapatkan. Makanya ketika ada anak yang melanggar, itu cobalah kita mengkaji kemungkinan ada permasalahan
kira-kira kita bagaimana sih kita harus melakukan sebuah perbaikan. Di materi kali ini ada sebuah pendekatan yang disebut dengan pendekatan restitusi. Bisa saya mempunyai salah satu video ini real ya, real karena kita seringkali menemukan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita. Nah, ini adalah saat kegiatan bermain bersama. Ini salah satu murid saya yang bernama Ganes sama Mas Naufal itu rebutan mainan. Nah, kira-kira apa yang terjadi di sana? Maaf ini karena dari jauh jadinya kemarin tidak begitu keras. Ada proses menstabilkan identitas di situ. Saya nggak tahu menghargai itu apa.
nggih? Iya. Nah, itu ternyata di akhir cerita yang dia bilang, meskipun tadi sempat bersih tegang, marah-marah sampai nangis itu Mas Nova, tapi ketika kita selesai melakukan proses restitusi, ternyata anak akan bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid atas kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok karakter yang pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dalam proses restitusi ini kita ada beberapa tadi ketika di video sudah sekilas saya berikan penjelasan dalam teks. Ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi ya. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Jadi ingat, ketika kita akan melakukan proses restitusi perbaikan ini, yang harus kita lakukan yang pertama ini tampakkan wajah berseri dulu ya. Jangan ketika kita melihat anak melakukan pelanggaran yuk serta-merta kita sudah menunjukkan wajah marah ya. Itu akan membuat anak yang merasa dia bersalah, dia akan semakin medok ya. Dia sudah menyalahkan dirinya sendiri. Nah, makanya bisa tadi disaksikan ketika si Ganes itu saya ajak ngobrol di awal itu tanpa saya tanya dia sudah langsung menceritakan tentang kesalahan apa yang dia buat. Nah, di situ selanjutnya saya melakukan tahapan menstabilkan identitas. Yang namanya anak melakukan kesalahan, jangan dia salah, tapi jangan kita seperti itu. Bilang saja, semua orang bisa salah. Guru juga dulu pernah melakukan kesalahan. Nah, tujuannya apa? Ketika tadi saya katakan Mas Nova tidak salah, karena dia juga ingin memperbaiki mainannya. Nah, si Mas Ganes tadi dia juga tidak salah, karena dia juga dalam perasaannya dia ingin memiliki mainan seperti apa yang dibuat oleh Mas Nova tadi. Wajar ya anak-anak untuk mempunyai perasaan seperti itu. Dia tidak salah. Nah, ketika kita menstabilkan identitas tersebut, harapannya anak-anak yang tadinya itu sudah merasa salah, sudah takut, tapi dia termotivasi kembali. Oh, ternyata saya masih bisa untuk memperbaiki diri. Ternyata kesalahan saya bisa untuk diperbaiki. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menstabilkan identitas, kita melakukan validasi masalah. Lah kenapa Mas Ganes merebut mainannya, kenapa? Alasannya apa ketika dia melakukan kesalahan yang latar belakangi pasti ada ya. Ketika ada anak melakukan itu pasti ada latar belakangnya. Itu yang disebut dengan validasi masalah. Di proses terakhir itu ketika kita melakukan restitusi itu kita mengingatkan kembali nilai-nilai kebajikan yang kita yakini di kelas itu nilai temannya, biar anak-anak yang mencari sendiri kita menjembatani untuk mengingatkan apa saja yang nilai-nilai yang diyakini yang sudah kita sepakati